baik tentang tindak pidana perdagangan orang sendiri, ini sebenarnya bentuk terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu menjadi tren saat ini, seperti ada bentuk perbudakan modern. Kalau dulu yang kita bisa jual itu materi, harta benda dan juga binatang. Tetapi belakangan objek jual beli itu sampai kepada manusia. Sehingga itu dikatakan kejahatan terburuk. Tapi dalam presentasi Ibu Nobel dari aktivis ya, anti human trafficking, itu modusnya seperti itu. Iming-iming menawarkan tenaga kerja di luar dengan gaji besar, tetapi di sana itu dimakan oleh agennya. Tempatkan di sana tetapi gaji diterima oleh agen. Itu dalam satu kasus kemarin, itu kita di Timor juga, di NTT. Itu 7 bulan mendapat penyiksaan. Permisi, kukunya dicabut, lidahnya dijepit pakai tang, ditarik, kupingnya ditarik, permisi kemaluannya juga dirusak pakai tang, punting susunya juga dijepit, rusak habis-habisan. Akses keluar ruangan itu ditutup. Majikan punya rumah pagar tutup, jadi tidak ada komunikasi keluar. Sarana komunikasi disita, HP-nya diambil. Kita mau akses keluar pakai apa? Dokumen-dokumen pribadinya, KTP, paspor semua di sini diamankan. Jadi di situ dia mendapat seorang majikan yang sebenarnya dia tidak butuh tenaga kerja sebenarnya, tetapi majikan itu diduga orang psikopat, senang melihat penderitaan orang. Jadi kita direkrut untuk disiksa lalu kemudian dia menikmati penderitaan. Semakin menderita, semakin puas dia. Ini yang salah satu. Dan kemarin videonya kita pakai di proses di bulan kita. Dan ini mengerikan sekali. Lalu gajinya itu dia dibayar 700 ringgit sebulan. Ya, kalau penukaran 3.000 rupiah berarti sekitar 2,1 juta sebulan. 7 bulan diambil oleh agen. Dia baru bisa terima di bulan ke-8. Tetapi sudah terlanjur, kasusnya terbongkar. Bagaimana bongkarnya? Dia menulis sepotong surat, buat keluar, lalu kemudian ada yang pilih, lalu menghubungi polisi. Jadi ini modus ini kalau tawaran kerja dengan bayaran tinggi, omong kosong. Gaji di atas 15 juta, lalu 7 bulan itu diambil oleh agen. Kita tidak dapat apa-apa. Itu kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua tadi, Agnes Beni Muda. Saya juga mengikuti itu yang Tanah Lein. Itu juga korban. Mula-mula itu direkrut untuk bekerja di Manado sebagai pembantu rumah tangga, merawat orang jompo di sana. Perusahaan perekrutnya itu PT Lokon Internasional kalau tidak salah. Itu memang ada izin resmi, tetapi tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT. Nah sebenarnya ilegal untuk wilayah kita. Orang-orang kita tidak bisa menggunakan agen ini untuk memberangkatkan diri ke sana. Sehingga itu ini menjadi salah satu kelemahan di minta maaf pengawasan hukum, lalu di Dinas Tenaga Kerja juga. Ilegal salah satunya itu. Lalu kemudian data terakhir, tiba-tiba orang tidak tahu sudah diberangkatkan ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia lalu sakit di sana. Tadi malam saya masih cari berita terakhir bahwa ketika dia sakit diminta untuk transfer uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana coba tanggung jawab agen perekrut? Diminta keluarga untuk kirim uang untuk biaya pengobatan. Dan saya baca itu dikirim 2 kali, ditransfer 2 kali. Pertama 2 juta, kedua 5 juta. Transfernya kemana? Rekening tujuan itu ada di Sumatera Utara. Bagaimana simpang siurnya ini? Kerja di Manado lalu kemudian sakit dan mati di Malaysia, biaya pengobatan ditransfer ke Sumatera Utara. Rumitnya sindikat ini, kalau kita tidak kerja serius, pemahaman kita ini bahaya. Kita sudah disiksa, lalu kita mati, lalu uang dipakai lagi. Lalu korban ini satu-satunya penyangga ekonomi keluarganya. Bapaknya sedang sakit ginjal dan dirawat di rumah sakit di Maumere. Nah kalau sumber uangnya tidak ada, berarti ini pasrah sudah ini orang tuanya. Berarti kita mendapat masalah berlapis-lapis. Pinjam uang, utang, lalu kemudian yang sumber pencari nafkah meninggal, lalu orang yang dari segi kesehatan
menggantungkan hidupnya kepada tenaga kerja kita, dia juga pasti akan stop untuk tindakan pengobatan selanjutnya. Ini saya pikir mengerikan. Lalu berikut yang terakhir, ini dalam ponakan saya sendiri juga, kurang lebih 2 minggu lalu. Orang rekrut, tapi perekrutnya tidak datang ke rumah. Anak perempuan yang direkrut tidak datang ke rumah, lalu kemudian tiba-tiba HP-nya nonaktif. Bertepatan dengan ada kapal yang masuk di Larantuka, kapal apa? Dari Larantuka menuju ke Makassar, Lambelu kalau tidak salah. Orang tuanya yang sana cari. Saya bilang stop, jangan mencari. Sekarang buat pengaduan ke Polres. Jadi saya utus ke sana buat laporan. Dugaan saya ini pasti TPPO. Nah ternyata setelah di kepolisian cek manifest penumpang di Penny, datanya tidak ada, namanya tidak ada. Bayangkan. Tetapi berapa hari kemudian orangnya sudah tiba di Makassar. Coba bayangkan, manifest penumpang tidak ada data, tapi dia berangkat, diduga ada pemalsuan dokumen, dia pakai identitas orang lain. Jadi kami minta untuk menghubungi di Makassar, dalam waktu 3 hari dipulangkan. Ada keluarga di sana. Kita hubungkan untuk pulang, dan dia dapat denda 1.500.000 bayar. Karena ini sudah tanda tangan kontrak bahwa sebelum jatuh tempo dia berhenti penaltinya denda. Saya bilang bayar saja tidak apa-apa. Yang penting anak bisa pulang. Ini di kalangan kita yang ada pemahaman. Tetapi kalau kita yang tidak paham, mengadunya ke mana, koordinasinya seperti apa, lalu apalagi tidak baca modus-modus ini, berarti habis. Dari sekian gambar kasus ini, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Tadi penyangga kedua tadi sudah mulai bertanya, di manakah negara kita ini? Pemerintahnya di mana, penegak hukumnya di mana? Saya mau menggugah kembali kita berkaitan dengan hakikat dan tujuan negara ini didirikan untuk apa? Saya lihat dalam ulasan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa poin penting. Yang pertama, negara itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bandara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah sekarang fungsi perlindungan, kita hampir tidak bisa terdeteksi pergerakan mafia trafficker datang masuk rumah kita, ajak komunikasi dengan orang-orang kita, mereka jemput dan berangkatkan anak-anak kita atau istri atau suami kita, tetapi kita tidak bisa membaca bahwa itu pergerakan kejahatan. Mereka diberangkatkan tanpa dokumen dan pemalsuan. Berarti dengan kasus-kasus yang tadi, fungsi perlindungan dari negara ini sepertinya cukup lemah juga. Presentasi Pak Kadis tadi saya lihat perangkat-perangkat sistem persyaratan kerja memang canggih, oke. Tetapi semuanya masih lolos ini. 90% PNI kita ilegal, non prosedural. Dan ke sana yaitu pemerintah tidak tahu. Lalu sejalan dengan data dari Pak Mahfud MD. Ya. Ya. Lagi beberapa menit. Ya. Dari 9 juta tenaga pekerja migran Indonesia itu sekitar 50% saja yang resmi. Berarti pengawasan lalu lalang orang dari dalam negara ke luar negara ini memang hampir-hampir tidak terkontrol. Catatan sipil kita bagaimana, keimigrasian kita bagaimana, pengamanan di pelabuhan, di bandara, terutama di daerah-daerah perbatasan itu seperti apa, sehingga lolos. 1.900 peti mayat dipulangkan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Kita NTT kurang lebih 60 peti jenazah. Ini kita omong, kita hanya sesakan. Dan itu kita hanya sesakan karena semua sudah terjadi. Dan ini bagi saya, untuk Bapak Kapolres yang baru, mungkin dosa tanggung jawab hukumnya belum ada dalam kaitan dengan yang kemarin, tetapi karena baru ditempatkan. Tetapi tanggung jawab hukum secara institusi kepolisian, Bapak juga tanggung Pak. Lalu tadi sudah ada komitmen jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka panjang penegakan hukum. Semua kita ini tahu banyak,
tetapi sampai diimplementasi macet, itu manusia zaman ini. Sekarang saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ada di muka, Bapak Kadis Tenaga Kerja, Bapak Kapolres, bisakah kita omong aturan, tapi aturan kalau tidak menguntungkan orang, mungkin kita perlu lihat lagi. Mungkin juga waktu kita memutuskan anggota DPR RI, kita waktu memutuskan itu tergesa-gesa dan sebagainya, tetapi kebijakan itu harus dikedepankan. Apa bisa demi kepentingan masyarakat kita buat semacam pelayanan satu atap, sehingga mereka tidak repoteo, urus ini, keluar selesai, itu baru bijak. Saya minta maaf, saya bukan ilmu pemerintahan, tapi saya mau katakan bahwa solusi yang efektif, sabar, solusi yang paling efektif untuk kita punya masyarakat, karena korban ini terus membludak. Korban ini terus membludak. Dari saya usulkan itu. Lalu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada ketiga pemateri, manakah setelah kita omong-omong semua ini, manakah solusi yang paling efektif dari Pemda Flores Timur dan juga dari Polres Flores Timur supaya kaum perempuan dan anak ini bisa diminimalisir? Dari tadi yang persentasenya sangat tinggi bisa ditekan sampai kalau boleh hanya tinggal 30%. Saya butuh kiat-kiat, silakan. Terima kasih karena tadi Pak Kepala Dinas sudah memaparkan, Ibu narasumber juga tadi sudah menyampaikan. Giliran saya dulu, nanti tolong ditambahkan. Terima kasih Bapak Penyangga, benar sekali. Terkait dengan dosa institusi, kalau dibilang dosa juga sebenarnya kesalahan fatal, namun dalam upaya kepolisian itu ada 3, preemptif, preventif, represif. Preemptif itu dengan sosialisasi, memberikan edukasi, itu preventif. Preventif dengan bekerja sama dengan stakeholder, Pak Babin, Babinsa, Camat, Pak Kapolsek, semua tokoh-tokoh sudah dilaksanakan. Represif juga sudah ditangkap, ada 2 trafficker, dan saat ini sedang menginap di Hotel Polres Timur. Jadi saya sebagai Kapolres yang baru, ini bahasa saya yang kedua kali menyampaikan bahwa saya tidak akan pernah mundur dengan mafia-mafia perdagangan manusia. Saya pastikan 3 strategi tadi akan dimaksimalkan. Dan saya sudah laksanakan, 6 polsek wilayah saya sudah saya kunjungi, dan saya sudah menemukan benang merahnya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Pak Dandim hari Jumat kemarin. Kami sampaikan, Bang, saya sudah menemukan benang merah trafficking di Kabupaten Flores Timur ini. Dalam waktu dekat, kami akan duduk bersama dengan Forkopimda. Tentu secara strategi, Forkopimda tentu punya kiat-kiat dalam menjaring, kalau bahasa saya itu pukat harimau. Pukat pertama ada di tingkat desa, RT RW, pukat kedua di Forkopimda, kami itu pukat ketiga di kabupaten. Kiat-kiat Polres Timur untuk mengurangi TPPO ini, tentu dari sisi pencegahan, saya sudah mengajak, belum duduk bersama dengan Forkopimda, namun hari ini sudah. Kita sebagai narasumber, apa yang kami catat tentu ini akan kita tidak lanjuti. Bisa tidak undang-undang itu dibuat simple, dibuat satu atap? Saya sependapat, Suster. Contoh, kalau di Polres dan Dinas Pendapatan Daerah itu ada namanya Samsat. Jadi urusan-urusan kendaraan bermotor ada di sana semua. Jadi bayar pajak, bayar apa ada di satu tempat. Kalau di Polres itu namanya sentra pelayanan kepolisian terpadu. Jadi pelayanan masyarakat terkait dengan kepolisian ada di satu tempat. Ada di Polres, jadi tidak perlu mencar-mencar, satu dia nanti urus sidik jari ke Ulan Ginta, urus lapor masalah di Titihena, kemudian ada komplain-komplain masyarakat, restorasi justice dia harus ke Solor, ditempatkan dia di Polres. Saya sependapat itu, Pak, ini merupakan terobosan kreatif.